Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk kali ini saya akan jelaskan mengenai dokumen shipping interaction. Dokumen shipping interaction adalah dokumen yang masih dibuat oleh eksportir yang ditujukan kepada perusahaan pelayaran atau shipping company. Shipping interaction dibuat oleh eksportir yang ditujukan kepada pihak shipping company merupakan dokumen untuk pemesanan ruang kapal. Jadi kalau kita akan ekspor, berarti kita akan pesan ruang dalam kapal, kita buat dokumen shipping instruction. Kita lihat di sini, di atas ini adalah identitas dari eksportirnya atau perusahaan eksportirnya, identitasnya. Di sini nanti Anda bisa tambahkan logo perusahaan. Di sini adalah nama dokumennya, shipping instruction. Ini nomor dokumennya. Kemudian di sini tanggal pembuatan. Atau kepadanya ini adalah jangan lupa ini kepadanya adalah perusahaan shipping company atau perusahaan pelayaran. Kalau kita menggunakan kapal laut berarti ini perusahaan pelayaran laut, kalau kita menggunakan kapal udara berarti bisa ke maskapai penerbangan. Kemudian di sini ada notify, ini pihak yang diberitahu di tempat tujuan tentang rencana kedatangan kapal. Kita di sini bisa diisi dengan sim as consignee, berarti artinya bahwa pihak yang diberitahu ini sama dengan nama penerima barang. Di sini ada shipper. Shipper ini adalah nama eksportirnya atau pengirim barang. Di sini consignee ini adalah nama penerima barang atau pembelinya atau importirnya. Kemudian destination ini bisa diisi dengan tujuan atau pelabuhan tujuan. Vessel name, nama kapal. Jangan lupa dengan voyage-nya, nomor voyage atau nomor perjalanannya. Kemudian di sini ada connecting vessel, ini adalah kapal penyambung. Jadi kalau misalnya kita ini tujuannya dari Surabaya, Australia, bisa dengan transit, misalnya transitnya di Singapura nih, ada port of call di pelabuhan transit, berarti di sini ada yang namanya connecting vessel atau kapal penyambung. Kemudian ini tanggal staffing, tanggal muat ya, tanggal pemuatan atau tanggal staffing. Kemudian ini jumlah kontainernya. Berarti kalau 1 kali 40 feet FCL, berarti satu kontainer berukuran 40 full FCL. Kalau misalnya Anda tidak menggunakan kontainer, cukup ditulis LCL tanpa ada 1 kali 40 atau tanpa adanya 1 kali 20. Jadi kalau tanpa kontainer berarti LCL gitu aja. Kemudian di sini ada ETD, estimate time departure, rencana keberangkatan kapal. Kemudian di sini ada ETA, perkiraan tibanya di tujuan. Kemudian ada port of loading, pelabuhan keberangkatan, di sini menggunakan Tanjung Perak Surabaya. Kemudian ada port of destination, pelabuhan tujuan. Pelabuhan tujuannya ini kita contohkan ke Melbourne Australia. Kemudian port of call atau pelabuhan singgahnya ada di Singapura. Berarti kalau ada pelabuhan singgah, berarti di sini ada connecting vessel atau kapal penyambung. Kemudian freight-nya collect. Kalau freight-nya collect berarti ongkosnya dibayar di tujuan. Ini biasanya terkait dengan cara penyerahan barang atau terkait dengan incoterm yang digunakan. Kalau biasanya FOB, incotermnya menggunakan FOB, berarti freight-nya menggunakan collect. Kalau incotermnya menggunakan CIF, biasanya freight-nya adalah prepaid. Jadi tergantung Anda menggunakan apa incotermnya atau cara penyerahan barangnya menggunakan apa. Kemudian di sini ada description of good, ini ada yang hilang depannya, ini description of good atau uraian barang. Ini uraian barangnya, yang barang-barang yang kita kirim atau barang-barang yang kita ekspor. Ya, ini Anda tambahkan nanti description of good.
Ini nama barangnya, kemudian jangan lupa nomor HS-nya. HS code-nya ya, nomor HS-nya. Jadi nomor harmoni sistemnya atau HS code-nya jangan lupa di sini. Kemudian di jumlahnya, kalau misalnya di sini jumlahnya pieces, di sini ada karton. Jadi sekian pieces, sekian karton. Sekian pieces, sekian karton. Ini jumlah yang dikirim. Kemudian di bawah ada totalnya. Di sini 4 macam barang dengan total 100.000 pieces. Kemudian di sini total kartonnya 1000 karton. Jadi total barang yang dikirim 100.000 pieces yang dikemas dalam 1000 karton. Ini tergantung dari Anda komoditinya apa yang dikirim. Tidak harus menggunakan pieces dan tidak harus menggunakan karton, tergantung Anda komoditi apa yang akan diekspor. Di sini ada gross weight, berat kotor, di sini ada net weight atau berat bersih. Anda perhatikan bahwa di dokumen-dokumen sebelumnya, Anda lihat invoice, packing list, Anda lihat kembali antara gross weight dan net weight. Ini terkait dengan jumlah kontainer yang akan dikirim atau jumlah kontainer yang untuk pemuatan barang. Di sini 24.740 kg grossnya, berarti cukup menggunakan 1 kali 40 feet kontainer. Jadi satu kontainer berukuran 40 feet atau yang besar. Jadi kalau misalnya Anda kirimnya mungkin antara 15 sampai 16 ton, Anda bisa menggunakan 1 kali 20 feet. Ya, jadi ukurannya kecil. Jadi kalau Anda kirimnya lebih dari ini, Anda tinggal melihat berapa grossnya, kemudian menggunakan jumlah kontainer berapa. Tapi kalau muatannya sedikit, Anda bisa menggunakan LCL tanpa menggunakan ditulis tanpa kontainer, langsung LCL. Less than, jadi kurang dari 1 kontainer. Oke, di sini ada nama pembuatnya atau nama eksportirnya, kontak personnya siapa, jadi Anda bisa diganti di sini nama Anda. Ini jangan lupa ini shipping interaction yang dibuat oleh eksportir ditujukan kepada perusahaan pelayaran. Anda bisa buatkan shipping interaction dari dasar dokumen-dokumen yang Anda punya sebelumnya. Kemudian nama perusahaan pelayarannya Anda bisa lihat di shipping schedule yang sudah Anda buat di dokumen sebelumnya juga di mata kuliah Shipping and Custom. Kalau yang invoice packing list Anda bisa lihat di mata kuliah Exim Practice. Oke, itu saja dari saya. Sukses selalu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.